Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Siapkah untuk belajar? Yuk kita belajar bersama. Namun awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang ketiga. Selamat mengikuti. Cobalah perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari kelima gambar ini, apakah kalian menemukan persamaannya? Sekarang, cobalah untuk menyebutkan benda-benda lain yang terbuat dari kertas. Adapun kegiatan pembelajaran pada video kali ini antara lain: yang pertama, membaca wacana kertas di sekitar kita. Kedua, mengamati benda-benda di sekitar yang terbuat dari kertas. Ketiga, diskusi tentang penghematan dalam penggunaan kertas. Keempat, mencari arti kata yang diberikan. Kelima, mengiringi lagu dengan menggunakan pola irama. Keenam, mengamati alat pengukuran. Ketujuh, melakukan pengukuran tinggi badan. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas. Yang ketiga, siswa dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan yang terstruktur. Keempat, siswa dapat memahami arti kata baru. Kelima, siswa dapat mempraktikkan pola irama dengan tepukan. Keenam, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut. Dan yang ketujuh, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Mari membaca wacana kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur.
Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, sekarang cobalah perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Mari mencari tahu. Banyaknya kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas. Untuk setiap tonnya, pulp membutuhkan 4,6 meter kubik kayu. 1 ton pulp menghasilkan 1,2 ton kertas. Dalam 1 hektarnya, hutan tanaman industri atau akasia dapat dihasilkan lebih kurang 160 meter kubik kayu. Bila diambil contoh sebuah industri pulp dengan kapasitas produksi 2 juta ton pulp per tahun akan membutuhkan kayu yang dihasilkan dari hutan seluas 58.000 hektar setiap tahunnya. Akasia memiliki daun tumbuh selama 6 tahun sehingga sebuah industri pulp membutuhkan hutan seluas 348.000 hektar untuk dapat terus beroperasi. Pada saat ini, kurang dari 70% bahan kayu untuk industri kertas berasal dari hutan alam. Hal ini dikarenakan banyak industri pulp yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan penanaman kembali, sehingga industri pulp terus-menerus mengkonsumsi kayu dari hutan alam. Untuk setiap hektarnya, hutan alam menghasilkan kayu rata-rata sebanyak 60 meter kubik. Untuk industri yang sama seperti di atas, bila 30%-nya diperoleh dari hutan tanaman industri yang ditanamnya, maka untuk memenuhi 70% kebutuhannya, industri bersangkutan akan terus-menerus menebang hutan alam seluas 107.000 hektar setiap tahun. Ini artinya setiap jam hutan seluas 5 kali lapangan sepak bola ditebang untuk menghasilkan kertas. Itu baru untuk memenuhi kebutuhan 1 industri pulp. Dengan 7 industri pulp yang ada dewasa ini, dengan kapasitas 5,8 juta ton setiap tahunnya, maka hutan seluas 3 lapangan bola ditebang setiap menitnya. Saat
Saat ini 90% bahan baku pulp di dunia berasal dari kayu yang mencakup angka sekitar 170 juta ton per tahun. Sebanyak 640 juta meter kubik dikonsumsi setiap tahunnya, atau hampir sekitar 13% dari total kayu yang digunakan di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menebang hutan alam, maka dibutuhkan selama 10 juta hektar hutan tanaman yang harus ditanami setiap tahunnya. Dari wacana tadi, kita menemukan sebuah fakta yang menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Coba cermati pendapatnya. Udin berkata bahwa setiap tahun ajaran baru, dia meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang dia akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Berbeda halnya dengan Siti. Kalau Siti akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Udin berpendapat bahwa dia sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Coba diskusikan apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan di bukumu ya. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kamu telah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita. Sekarang cobalah cari arti kata berikut dengan tepat. Kamu bisa menggunakan kamus atau mencari di internet. Kemudian, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu yang berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat
bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Pilihlah 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Coba kalian amati pohon yang ada di sekeliling sekolah atau sekeliling rumahmu. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Pohon-pohon ini adalah pohon yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas, yaitu pohon pinus, akasia, dan pohon jati. Berdasarkan gambar, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana mengukur tinggi batang-batang pohon tersebut? Apakah kalian bisa? Mari kita pelajari berikutnya. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu, kan? Apakah semua panjang dan tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya, kan? Seperti meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Sekarang, cobalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda yang ada pada tabel berikut. Kalian sudah cukup mengetahui alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Sekarang coba lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, ukurlah tinggi badan 5 orang anggota keluargamu di rumah. Yang kedua, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuran. Ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.